Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kembali lagi kita di tahun yang baru ini 1 Januari 2021 untuk beribadah kepada Tuhan Yesus agar setiap keadaan kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat semua kebaikan, kemurahan yang Engkau kerjakan dalam segenap kehidupan kami Tuhan. Sehingga di awal tahun ini Tuhan, tanggal 1 Januari kami mengalami kebaikan bersama dengan Engkau. Kami membentuk kekuatan bersama dengan Tuhan, karena kami percaya bersama dengan Engkau saja Tuhan, hidup kami selalu dijamin. Engkau Bapa tutup bungkus kami semuanya dengan darah-Mu yang kudus. Pagari kami dengan pasukan para malaikat-Mu, agar selama ibadah dilaksanakan kami dan keluarga selalu dilindungi dengan kuasa darah Tuhan Yesus, sehingga Bapa masalah sakit, penyakit, intimidasi virus corona di udara tidak berkuasa atas kami, karena Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan ibadah kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Indah
surga, kami terus menyerahkan segenap kehidupan kami di tahun yang baru ini untuk kami mengalami kasih dan lawatan kuasa-Mu. Engkau bertahta menguasai setiap pujian penyembahan kami. Bergirang hati kami memuji Engkau Allah yang besar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan luar biasa kepada kita. Haleluya. Allah yang sungguh luar biasa bagi kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Tak ada yang terbesar dan tak terlagi kekuatanmu Tuhan. Kau pegang hatiku. Setiap jiwa dan pengalaman dan ku serahkan pun rencanamu Tuhan. Kau raja atasku. Hanya Kau yang layak diberikan. Oh hanya ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Engkau sumber kemenanganku, sayang berkuasa, berikan selamatkan. Yesus Kau Maha Mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kemurahan-Mu Tuhan. Memegang hatiku. Setiap jiwa dan pengalaman yang ku serahkan pun rencanamu Tuhan. Kau raja atasku. Oh haleluya. Hanya Kau yang layak diberikan. Kita hey ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Engkau sumber kemenanganku, layak berkuasa, berikan selamatkan. Yesus Kau Maha Mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Engkau sumber kemenanganku, sayang berkuasa, berikan selamatkan. Haleluya. Yesus Kau Maha Mulia. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu Saudara diberkati, amin. Kita percaya di tahun yang baru ini kehidupan kita lebih diberkati dari tahun sebelumnya, selalu sehat dan penuh kekuatan bersama Yesus, amin. Mari satukan hati kita berdoa. Engkau Allah yang terus berbuat baik bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Engkau tidak pernah meninggalkan kasih setiamu dalam setiap orang-orang yang terus Bapa mencari perlindungan di dalam Engkau. Mari campur tangan-Mu bekerja bagi setiap pribadi kami Tuhan di tahun yang baru ini, agar kami mengalami kekuatan dan lawatan Roh-Mu yang ajaib, untuk kami selalu berkenan di hadirat pemandangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, urapan-Mu terus mengalir menguasai roh, jiwa dan tubuh kami, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan mereka berharap pada Tuhan terus diberkati. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Dengan apa-Mu membalas kasih yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesus,
sebuah anugerah yang besar yang melimpahkan dalam kehidupan kami, di mana pada hari ini di awal tahun 2021 kami masih bernafas. Maka biarlah setiap kami mengucap syukur atas kasih, dan biarlah nafas ini kami persembahkan kepada Allah yang hidup, Allah yang memiliki kehidupan. Bahwa di surga kami akan merenungkan firman, karena kami percaya di dalam firman-Mu ada terang yang menuntun setiap langkah kami, sehingga kami tidak perlu takut, tidak perlu gentar, tak perlu bimbang, tak perlu khawatir. Tapi kami melangkah bersama Engkau, dan setiap langkah kami adalah langkah iman yang menggerakkan kerajaan surga bekerja. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman-Mu di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita sangat bersuka cita sekali di awal tahun ini kita masih dapat beribadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saya percaya jika setiap kita pada saat ini masih bernapas, masih hidup, berarti masih ada kesempatan yang baru. Ada banyak hal yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Renungan kita pada saat ini saya ambil dari Yoel pasal yang kedua, ayat 25 dan ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pidahan, belalang pelopat, belalang pelahap, dan belalang pengerit. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Amin. Judul renungan kita pada saat ini, awal yang baru di dalam terang firman Allah. Awal yang baru di dalam terang firman Allah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tahun 2020 adalah tahun yang berat bagi kebanyakan orang. Tahun yang berubah tanpa persiapan. Sebuah tahun di mana segala sesuatu yang terjadi seringkali di luar skenario manusia, di luar pemahaman kita. Tetapi saya percaya ketika Tuhan izinkan segala sesuatu, maka Tuhan memiliki sebuah tujuan bagi umat manusia. Saya percaya di tahun 2020 Tuhan sedang melatih kesabaran kita, melatih ketekunan kita, sehingga kita tangguh menghadapi setiap tantangan dan rintangan. Bahkan kita menemukan potensi-potensi yang selama ini tidak pernah kita pikirkan, saudara. Nah, di tahun 2021 saya percaya ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Mengapa saudara? Karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan menjadi pegangan dalam hidup kita. Saya percaya firman Tuhan sudah melewati berbagai krisis dari zaman ke zaman. Dan bagaimana Alkitab merekam perjalanan orang-orang percaya dalam menghadapi setiap krisis dan menghadapi setiap awal kehidupan yang baru. Dan bagaimana Tuhan menyediakan segala sesuatu yang luar biasa bagi setiap orang yang percaya kepada firman-Nya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Alkitab tadi berkata, aku akan memulihkan keadaanmu. Aku akan memulihkan keadaanmu. Maka kamu akan makan banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji nama Tuhan Allahmu.
yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Di sini kita melihat saudara bahwa Allah tetap campur tangan dalam kehidupan kita. Allah tetap memiliki kendali atas kehidupan kita. Allah tetap memperlakukan kita dengan ajaib, sehingga Alkitab berkata umatku tidak akan menjadi malu lagi. Bagaimana kita mengawali tahun ini saudara? Yang pertama, awal yang baru diawali dengan terang firman Allah. Awal yang baru harus diawali dengan terang firman Allah. Alkitab berkata saudara dalam Yohanes pasal pertama ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itulah yang menciptakan terang. Maka jika di tahun 2020 saudara merasa mengalami kegelapan, di mana sulit untuk menentukan langkah kehidupan, inilah waktunya firman itu memberikan terang dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata saudara di dalam Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15 dikatakan, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Biarlah firman Tuhan yang membimbing kita. Biarlah firman Tuhan yang menuntun kita. Dan selama kita tidak hidup di dalam terang firman, maka janganlah kita melangkah saudara. Kita tadi melihat bagaimana tahun 2020 adalah tahun di mana Tuhan bekerja di luar segala rancangan kita, di luar skenario kita. Ada banyak perubahan yang harus kita lakukan saudara. Tetapi saya percaya sekali lagi bahwa firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan yang menjadi terang dalam kehidupan kita akan membimbing setiap langkah kita. Alkitab berkata dalam Yesaya pasal 52 ayat 12 dikatakan saudara, sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada mulanya adalah firman. Firman yang menjadikan terang itu ada. Maka biarlah firman itu yang menuntun langkah kita, sehingga kita tidak lagi tergesa-gesa, kita tidak lagi terburu-buru, kita tidak lagi salah mengambil sebuah keputusan. Tetapi biarlah Tuhan yang berjalan di depan kita dan Allah Israel yang menjadi penutup barisan kita. Mengapa kita harus mengawali awal yang baru ini dari dalam terang firman Tuhan? Karena firman Allah itu hidup. Firman Allah sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Firman Allah sanggup menciptakan dunia ini. Dan firman Allah lah yang menebus kehidupan kita melalui Yesus Kristus. Maka biarlah di awal tahun ini setiap kita yang beribadah di rumah masing-masing, saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan. Alkitab berkata agar kita duduk di kaki Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk menerima firman Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 33 ayat yang ketiga dikatakan, sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus di dalam tangan mula mereka, pada kaki mula mereka duduk menangkap sesuatu dari firman-Mu. Biarlah di awal ini kita duduk di kaki Tuhan, menangkap sesuatu dari firman yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita.
Sehingga sekali lagi kita tidak salah melangkah, kita tidak buru-buru mengambil keputusan, karena Tuhan yang menjadi terang, Tuhan yang akan menuntun langkah kita. Biarlah hari ini sekali lagi kita menangkap sesuatu dari firman Tuhan yang diwahyukan di dalam kehidupan saudara masing-masing. Yang kedua, saudara, apa yang dapat kita pelajari di awal tahun yang baru ini? Yang kedua, awal yang baru harus disertai dengan pertobatan. Awal yang baru harus disertai dengan pertobatan. Jangan lagi kita kompromi dengan yang jahat. Jangan lagi kita kompromi dengan dosa. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam 1 Yohanes pasal pertama ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang kedua, saudara, awal yang baru ini harus disertai dengan pertobatan. Mengapa saudara firman Tuhan berkata, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, telinga Tuhan tidak kurang mendengar setiap doa kita, tetapi yang menjadi penghalang adalah dosa. Biarlah hari ini kita merenungkan, saudara, dosa apakah yang terus menjadi kelemahan dalam hidup kita, di mana kita tidak bisa lagi mengalami kemenangan. Dan biarlah kuasa darah Yesus yang membersihkan hati kita, sehingga tidak ada halangan lagi berkat-berkat tercurah dalam kehidupan kita. Ingat saudara, ketika Adam berbuat dosa, maka tanah yang dikerjakan Adam terkena kutuk, sehingga apa yang dikerjakan Adam muncul semak duri. Jika saudara bekerja di kantor dan saudara berbuat dosa, maka kursi yang ada di kantor saudara akan muncul semak duri. Maka kantor itu tidak lagi menjadi berkat dalam hidup kita. Ketika kita usaha dan kita berbuat dosa, maka usaha kita hanya akan muncul semak duri. Maka biarlah setiap kita menyucikan diri kita dari segala kejahatan, dan Tuhan akan mengampuni kita dengan anugerah-Nya, sehingga di tahun 2021 ini tidak ada halangan lagi bagi Tuhan untuk memberkati kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, apa yang dapat kita pelajari di awal tahun yang baru ini? Awal yang baru harus dimulai dengan roh yang baru, hati yang baru, mental yang baru, dan pola pikir yang baru. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada banyak perubahan tanpa persiapan. Ada banyak skenario manusia yang gagal. Tetapi kita percaya Allah yang menjadi sumber hikmat dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup di dalam terang firman, maka terang itu akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sehingga apa saudara? Sehingga di tahun 2021 ini kita memiliki roh yang baru di dalam Tuhan. Di dalam Yehezkiel pasal 11 ayat yang ke-19, Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Jika dahulu bangsa Israel yang keluar dari Mesir, maka biarlah hari ini
Segala Mesir yang ada di dalam hati kita, kita keluarkan saudara. Agar kita memiliki roh yang baru di dalam Tuhan. Roh yang takut akan Tuhan. Roh yang mengasihi Tuhan. Sehingga kita akan memiliki mental yang baru. Dan pola pikir yang baru. Karena Tuhan akan berkata, kita akan dipenuhi dengan hikmat-hikmatnya. Hikmat yang berasal dari atas. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, janganlah kita mengandalkan kekuatan kita. Kekuatan manusia seperti rumput yang pagi hari semerbak, pagi hari mekar, tetapi pada sore hari menjadi kering dan layu. Yang ketiga saudara, yaitu memiliki roh yang baru. Yang keempat, apa yang dapat kita pelajari di awal tahun yang baru ini? Kita baca firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang keempat, ayat yang kedua dan ayat yang ke-17. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Ayat 17 dikatakan, dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Awal yang baru melalui apa yang ada di tanganmu. Saudara, kita melihat bagaimana Musa hidup di bawah didikan Mesir, dalam kuasa dan otoritas Mesir. Tetapi Tuhan tidak mau pakai ketika Musa masih mengandalkan kekuatannya. Tetapi ketika Musa diizinkan mengalami pergumulan, dia menemukan sebuah tongkat. Dan tongkat itu terus ada di tangannya. Tongkat itu dipakai untuk mengembalakan domba-domba. Sebuah tongkat yang dalam tanda petik sepertinya tidak ada artinya apa-apa. Tetapi di dalam kasih Tuhan, di dalam anugerah Tuhan, Tuhan sanggup memakai tongkat itu menjadi tanda-tanda mujizat. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin di tahun 2020 segala keakuan kita diizinkan dilululantakkan oleh Tuhan. Dan mungkin saja di tahun 2020 kemarin saudara menemukan potensi yang selama ini tidak pernah kau pikirkan. Maka Tuhan berkata, apa yang ada di tanganmu sekarang, pakailah itu. Maka Tuhan akan membuat tanda-tanda mujizat di tahun 2021. Tongkat Musa berbicara tentang bagaimana Tuhan akan memakai kita dalam panggilannya. Dan biarlah setiap kita peka di dalam Tuhan, saudara. Dan yang terakhir, apa yang dapat kita pelajari di awal tahun yang baru ini? Di awal tahun yang baru, ada pengharapan yang baru. Jangan pernah kita menjadi lemah. Jangan pernah kita menjadi menyerah. Jangan pernah kita menjadi kalah menghadapi setiap tantangan yang ada. Karena pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Alkitab berkata, tidak pernah kita dipermalukan, tidak pernah kita dikecewakan. Pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Maka saudara, biarlah setiap kita sekali lagi membersihkan setiap motivasi kita. Jika selama ini pengharapan kita hanyalah segala sesuatu yang sementara, seperti orang lumpuh yang ada di bait Allah, di pintu gerbang bait Allah, di mana dia minta sedekah, Tuhan meluruskan. Demikian juga pengharapan Felix untuk minta uang dari Paulus, Tuhan meluruskan. Maka biarlah setiap kita, saudara, meluruskan motivasi kita agar kita memiliki pengharapan yang kekal di dalam Tuhan. Dunia boleh berubah,
firman Tuhan tak pernah berubah. Haleluya. Amin. Kita akan menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita naikkan ucapan syukur kita di awal yang baru ini, saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari surga, lebih dari roti mana. Setiap aku makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, aku tidak lapar lagi, aku tidak haus lagi. Aku tolak stres, depresi, khawatir, ketakutan, keputusasaan. Karena di dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan, tetapi keberanian iman yang mengalahkan dunia. Aku berdoa, aku tolak kutuk resesi ekonomi, kutuk kegagalan, kutuk kebangkrutan. Aku tolak kutuk hutang, aku tolak kutuk belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pindahan, belalang pelompat. Aku tolak kutuk taman Eden, kerja keras, makan semadui. Aku percaya Tuhan Yesus yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena aku hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Setiap goncangan yang terjadi membuat kekayaan bangsa-bangsa dan kelimpahan dari seberang lautan mengalir melalui perbendaharanku. Sehingga apa yang kupegang diberkati, yang kukerjakan berhasil, yang kurancangkan di dalam Tuhan dikenapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus, darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkemenangan. Tuhan Yesus dipukuli, diludai, dinodai, dicambuk, ditombak, disalibkan untuk menanggung kutuk dosaku dan penderitaanku. Dan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus semua penyakitku sudah sembuh. Sistem imunku diperkuat, organ-organ tubuhku yang rusak diganti dengan yang sempurna. Darah Tuhan Yesus yang mengalir melalui pengorbanannya menghancurkan semua virus, bakteri, sakit, penyakit, bahkan virus COVID-19 tidak berkuasa. Roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Aku sudah menerima urapan imam dan urapan raja. Suatu hari nanti aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini kami mengucap syukur atas nafas kehidupan yang masih Kau percayakan melekat dalam hidup kami. Dan apalah gunanya kami memiliki segala sesuatu, apalah gunanya kami mencapai apa yang kami inginkan, jika nafas itu sudah tidak ada. Tetapi di hari pertama di tahun 2021 ini, Engkau masih mempercayakan nafas melekat dalam hidup kami. Dan biarlah nafas kami pakai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap nafas kami, tarikan nafas kami menjadi penyembahan yang menyukakan hati-Mu. Biarlah setiap detak jantung kami menjadi doa-doa yang dipanjatkan. Biarlah kami merenungkan firman-Mu, karena hanya terang firman-Mu yang memerdekakan kami. Hanya terang firman-Mu yang sanggup menolong kami. Hanya terang firman-Mu yang sanggup menuntun kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni Tuhan, kuduskan dengan kuasa darah-Mu dari segala dosa dan kenajisan yang kami kerjakan selama 2020. Hanya di 2021 ini kami memiliki hati yang baru, memiliki roh yang baru, memiliki pola pikir yang baru di dalam Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memberkati kami dengan tangan, di mana apa yang kami pegang hari ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah apa yang kami pegang menjadi tanda-tanda mujizat, agar dunia takjub betapa dahsyatnya Tuhan bekerja melalui tangan kami. Sehingga di tahun 2021 ini Tuhan, kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuntun dan pimpin setiap langkah kami, agar kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetapi biarlah setiap langkah kecil kami adalah langkah iman yang membuat kerajaan surga bekerja dalam setiap kehidupan kami. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan mata rohanimu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah kau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah kau laki-laki, kau menjadi pohon tarbantin kebenaran, tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah kau para wanita, kau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat, yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan engkau akan tertawa tentang hari depanmu. Diberkatilah kau anak-anak muda, kau menjadi tunas zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah hidup di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan. Maka engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti. Engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat Allah Abraham dan Israel Jasmani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin.